Salam selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhanlah ada kesukaan, ada sukacita, ada hal yang baik yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini di awal bulan yang Tuhan berikan sekali lagi kehidupan kita, dan Tuhan ingin banyak melakukan segala hal bersama-sama dengan saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang Engkau berikan kepada kami, untuk bulan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam doa-doa orang benar ada kuasa yang dinyatakan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami. Biarlah kekuatan, kuasa dan kemurahan daripada Allah yang akan terus dilimpahkan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan. Di sini, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Sekali lagi, di sini, di hadirat-Mu. Di sini, di hadirat-Mu ada kuasa-Mu. Di sini, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Hadirat-Mu, Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa-Mu yang ajaib. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu Tuhan
untuk segala yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, Allah kami yang hidup. Dalam segala pergumulan kami, dalam segala harapan kami, dalam segala permohonan kami terus datang kepada Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah. Kami tidak memiliki daya dan kekuatan yang berasal daripada kami sendiri. Tetapi kami mau mengandalkan daya dan kekuatan yang berasal daripada Allah, yang akan menolong kami, yang memberkati kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu dahsyat bagi kami. Firman-Mu memberikan perubahan-perubahan. Firman-Mu membaharui hati kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami sambut Firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai yang ke-13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya di pintunya dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur maka akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-8, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Dalam terjemahan lain berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memasuk apapun baginya karena ia adalah sahabatnya, namun karena ketekunan dan kegigihannya yang tak mengenal malu, ia akan bangun juga dan memberi kepadanya sebanyak yang diperlukannya. Perhatikan di sana ada kata ketekunan, ada kata kegigihan, ada kata atau kalimat memberi kepadanya sebanyak yang diperlukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Tuhan sedang mengajarkan tentang berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan tentang pentingnya berdoa dengan tekun. Ya, seperti seorang sahabat yang datang kepada sahabatnya yang lain untuk meminta bantuan pada tengah malam, lalu kemudian karena dia mengenal, karena dia adalah sahabatnya, maka dia akan bangun juga. Nah, hari kemarin saya mengajak kita untuk melihat tentang hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-8 khususnya, kunci dari mengapa orang itu mendapatkan pertolongan, ada kata persahabatan di sana. Ya, lalu kemudian karena dia mengenal sahabatnya, dia tidak malu
Lalu kemudian dengan terus terang dia minta kepada sahabatnya, dan akhirnya sahabatnya memberikan pertolongan. Nah, saudaraku, jika hal ini dikaitkan dengan banyaknya orang yang di sekeliling kita belum diselamatkan, ya, belum menerima kasih karunia Tuhan, atau belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, di manakah letak kesalahannya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika hal ini dikaitkan dengan doa, barangkali harus kita akui bahwa kita belum banyak berdoa untuk orang-orang seperti ini, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketekunan dalam berdoa adalah kunci menuju keberhasilan, ya. Sekali lagi, ketekunan adalah kunci menuju keberhasilan dalam doa syafaat Anda. Saya tidak tahu bagaimana doa-doa kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi orang yang terhilang dan tersesat, berdoa bagi persoalan-persoalan yang saudara hadapi, berdoa untuk sakit penyakit, berdoa untuk pergumulan ekonomi, berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak, orang tua. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada orang yang berkata bahwa ketika kita berdoa, ya, kita berdoa, maka sebenarnya di dalam kuasa, ya, di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, kita seperti memberi tekanan kepada persoalan dan pergumulan hidup. Artinya, bersama dengan Tuhan ada kuasa di sana yang siap mengubah. Bahkan doa-doa itu ketika kita sungguh-sungguh, itu akan diperhitungkan sebagai peperangan rohani bagi kita untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan, yang iblis, gitu ya. Seperti Daniel selama 21 hari gitu, dalam doanya, dan kemudian disingkapkan ada peperangan yang dahsyat di dalam dimensi kuasa, di dimensi roh, ada peperangan yang dahsyat terjadi di sana. Dan kita tahu bahwa Daniel bergumul dengan sungguh-sungguh sehingga sampailah berita itu, disingkapkanlah apa yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis akan terus berupaya untuk menggagalkan, membuat manusia gagal memahami kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, penting kita berdoa baik bagi diri, bagi orang lain, agar segala rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, semuanya itu dinyatakan. Dan oleh sebab itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi menjadi mitra kerjanya. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan konteks pembicaraan kita adalah Tuhan mau kita lebih lagi berdoa, dan lebih lagi berdoa, ya, di sana. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berhentilah duduk saja, berhentilah mengeluh saja, berhentilah menjadi pengamat, berhentilah mengkritik, berhentilah melakukan hal yang tidak penting untuk dilakukan. Karena itu, apa yang penting dilakukan sesuai dengan ayat ini? Kita bangun, kita berlutut, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan ketekunan, berdoa dengan kegigihan. Itu yang kita temukan tadi di dalam ayat yang ke-8. Dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan sikap yang komit, konsisten, mari kita berdoa. Karena apa? Karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Allah kita yang luar biasa. Bertekunlah di dalam doa. Ayat tadi mengisahkan tentang seseorang yang datang kepada sahabatnya pada tengah malam. Pertama, memang kuncinya adalah persahabatan, hubungan. Yang kedua adalah keterus-terangannya. Dan yang ketiga, kegigihannya meminta dengan apa adanya. Saya butuh ini karena saya sedang mengalami hal seperti ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada salahnya kita lebih banyak berdoa lagi, ya. Tuhan, saya membutuhkan hal ini karena saya sedang mengalami ini. Tuhan, saya membutuhkan hal ini karena ini situasi saya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Atau ketika kita melihat banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mari kita doakan supaya makin banyak orang yang datang kepada Tuhan di sekitar kita, di sekeliling kita. Jikalau itu adalah saudaramu, orang tuamu, anakmu,
istri atau suami, mari kita terus doakan dengan percaya bahwa Tuhan mendengar dan suatu saat Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya membacakan Lukas pasal 11 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memasuk apapun baginya, karena yang datang itu adalah sahabatnya, namun karena ketekunan dan kegigihannya yang tidak mengenal malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya sebanyak yang diperlukan. Jadi jelas di situ permintaan sahabat kepada sahabatnya 3 roti, karena ada orang yang datang kepada rumahnya. Lalu kemudian firman Tuhan menjelaskan bahwa dia meminta bantuan kepada sahabatnya pada tengah malam, dan sahabatnya itu memberikan kepadanya, ya. Oleh karena itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-9 dengan indah sekali, dengan luar biasa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, mintalah terus kepada Allah maka kamu akan menerimanya. Ada kata terus di situ, ada kalimat yang ingin menggambarkan konsisten terus. Carilah terus maka kamu akan menemukannya, ketuklah terus maka pintu akan dibukakan bagi saudara dan saya. Mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan Tuhan dahsyat bagi kita, karena Tuhan luar biasa bagi kita dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepadanya, dan kita meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami diibaratkan seperti seorang sahabat yang datang pada tengah malam kepada sahabatnya. Oleh karena kebutuhan dan situasi khusus, dia meminta dengan jelas, terus terang, atas dasar persahabatan, atas dasar hubungan. Kami terus mengoreksi hubungan kami dengan Tuhan. Apakah kami bersahabat? Apakah kami dekat dengan Tuhan? Sehingga dengan demikian, ini menggambarkan suatu kedekatan yang khusus, kedekatan yang spesial, sehingga kami diberi keleluasaan untuk berseru, datang, menyatakan permohonan kami, menyatakan pergumulan kami. Bapa, di tempat lain kami berdoa, jika ada umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan khusus, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa bagi mereka agar mereka bangkit berdoa untuk situasi khusus yang dihadapinya. Jikalau itu penyakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau itu persoalan-persoalan dalam rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar. Jika itu masalah dosa, pergumulan-pergumulan secara rohani, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan semangat, sukacita, hati yang rela untuk belajar kepada firman Tuhan. Bapa, pada saat ini, jikalau hal itu berkaitan dengan pergumulan dalam mendidik anak, membesarkan anak, membimbing anak-anak, kami berdoa bagi para orang tua di belahan manapun di bumi ini, bagi mereka yang mengalami tantangan-tantangan oleh karena peran mereka sebagai orang tua. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lawat mereka satu persatu, kuatkan mereka dan perkuat kehidupan rohani mereka melalui persekutuan yang dahsyat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini jemaat-Mu yang berulang tahun, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka dengan umur panjang, dan diberkatilah mereka dengan kesehatan yang senantiasa. Diberkatilah mereka dengan berkat, keberhasilan, kelimpahan, kekayaan, kehormatan. Tuhan tolong mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam perjalanan mempersiapkan diri untuk masuk kerja, tugas kerja hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Limpahkan segala yang baik bagi kehidupan mereka. Berikan keberhasilan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap proyek, dalam setiap target-target. Tuhan berkati mereka hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga baru yang baru saja membentuk rumah tangga. Mereka harus menyesuaikan satu dengan yang lain. Mereka harus merencanakan kehidupan rumah tangga yang baik.
Mungkin mereka mulai membuka usaha pekerjaan untuk kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati rumah tangga yang baru. Engkau menolong mereka. Engkau memberkati rumah tangga yang baru saja mengalami kehadiran anggota keluarga yang baru. Ada anak-anak yang baru lahir dan kemudian menjadi anggota keluarga baru, memberikan suasana baru. Bahkan ada harapan-harapan, ada tantangan-tantangan baru. Tuhan berkati mereka dalam membesarkan anak. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang jauh daripada Tuhan, belum beribadah dengan sungguh, belum menjadi anggota jemaat gereja yang baik, masih sering mangkir dalam ibadah-ibadah, dalam pemuritan oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan-tekanan, oleh karena perasaan-perasaan, oleh karena berbagai hal yang dapat mengikat mereka. Hamba berdoa, bebas, lepaskan mereka sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh gereja Tuhan, dimanapun berada. Engkau memberkati tempat-tempat ibadah, agar kiranya diberikan terus keleluasaan dan kemerdekaan dalam beribadah. Rumah-rumah Tuhan yang belum dapat melaksanakan ibadah onsite oleh karena pertentangan dari lingkungan, kami berdoa, Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan lembutkan hati. Tuhan ubah situasi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk para gembala sidang, hamba Tuhan, lawat mereka semua, sertai mereka, berikan kekuatan, berikan semangat sukacita, berikan kesehatan, berikan stamina tubuh yang ekstra, dan memberkati keluarga, anak, istri, atau suami. Lawat mereka, cukupkan keperluan kebutuhan mereka. Pendidikan anak-anak mereka terus diberkati, dan Tuhan akan melimpahkan berkat berkali lipat kepada mereka. Ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat, kami datang kepadamu memberkati keluarga, bangsa dan negara ini. Engkau memberkati anak bangsa ini. Engkau memberkati agar bangsa ini terus ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin kami diberkati, presiden, wakil presiden, para menteri. Dan tidak berhenti kami berdoa untuk para gubernur, untuk bupati, wali kota, untuk camat, lurah, untuk ketua RT RW dimanapun kami berada, bahkan dimanapun rumah Tuhan berada. Kami berdoa dalam masa tahun politik ini akan diangkat pelaksana tugas, oleh karena beberapa kepala daerah habis masa jabatannya dan harus mempersiapkan diri untuk kontestasi politik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau munculkan pemimpin baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Tuhan memberkati. Baik itu presiden kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan presiden yang terbaik pula. Terima kasih Bapa. Inilah seruan dan doa kami. Sekali lagi kami memberkati seluruh kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai umat Tuhan hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, dan Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Shalom.